Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas C dengan NIM 220907502069. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya dari ekonomi makro. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai pada pasar uang, di mana pasar uang memiliki pengertian di mana pasar uang adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, surat berharga, dan lain-lain. Terus pasar uang juga mempunyai fungsi seperti memperoleh menghasilkan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Terus pasar uang memiliki jenis-jenis di mana 1. Pasar uang antar bank, pasar uang antar pelaku pasar uang, 3. Pasar uang negosiasi dan pasar. Di sini juga kita lihat peran bank sentral dalam pengaturan pasar uang, di mana dia menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang dan jasa, dan menjaga likuiditas pasar uang. Terus adapun pasar uang memiliki jenis-jenisnya, di mana ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang negara, dan terakhir deposito. Kemudian di sini juga ada pasar uang valuta asing, di mana memiliki juga jenis-jenis di mana foreign exchange swap, kedua forward trade agreement, dan 3 currency swap. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kembali pasar tenaga kerja. Di sini pasar tenaga kerja memiliki definisi di mana ia adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini merupakan pasar pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Terus adapun fungsi pasar tenaga kerja di mana memiliki beberapa fungsinya itu seperti untuk mendapatkan informasi mengenai ketenaga kerjaan dan mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Terus pasar tenaga kerja juga mempunyai jenis-jenisnya, di mana pasar tenaga kerja primer, terus kedua pasar tenaga kerja sekunder, ketiga pasar tenaga kerja tersier, dan terakhir pasar tenaga kerja informal. Adapun kebijakan pemerintah dalam pasar tenaga kerja, di mana membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kedua meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, ketiga meningkatkan kesempatan kerja melalui pembangunan ekonomi, 4 menjalin hubungan dan pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun hal yang bisa dibahas dalam pasar tenaga kerja di mana ada pengangguran dan inflasi. Pengangguran dapat menyebabkan inflasi karena pengangguran dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menyebabkan deflasi. Namun jika pemerintah mencetak uang untuk membayar pengangguran, maka hal ini dapat menyebabkan inflasi. Itu saja mungkin yang bisa saya bahas pada pasar tenaga kerja. Pada proses Macro Keynes. Proses Macro Keynes sendiri adalah suatu teori ekonomi yang ditemukan oleh John Maynard Keynes yang menjelaskan tentang bagaimana perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga teori konsumsi Keynes tersendiri, yang ini menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil daripada pendapatan. Lanjut, saya akan menjelaskan pendekatan IS dan LM. Pendekatan IS-LM adalah suatu model analisis ekonomi makro yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tidak suku bunga dan tidak tingkat pendapatan nasional. Terus di pendekatan
pendekatan ISLM juga membahas kurva IS dan kurva LM, di mana kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional di pasar barang. Mempunyai jenis-jenis lagi di mana terdapat fungsi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Kemudian kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di pasar uang, mempunyai subtopik atau jenis-jenis lagi di dalamnya seperti fungsi pemerintah uang dan penawaran uang. Lanjut, saya akan menjelaskan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang dan stabilitas harga. Kemudian mempunyai tujuan di mana kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan stabilitas harga. Kemudian instrumen kebijakan moneter juga meliputi operasi pasar terbuka, operasi diskonto, dan cadangan wajib bank. Kemudian saya akan menjelaskan juga kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk mempengaruhi perekonomian. Adapun tujuannya ialah untuk menentukan arah tujuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian negara bangsa. Terus instrumen kebijakan fiskalnya sendiri itu meliputi pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang piutang. Dan terakhir ialah penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak, sedangkan pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terus sumber-sumber penerimaan pajak itu ada dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Kemudian mempunyai jenis-jenis pajak di mana satu, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea peroleh hak atas tanah dan bangunan, dan terakhir pajak kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang bisa saya menjelaskan pada map saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.